Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang mata kuliah perspektif global. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perlunya pendidikan perspektif global diajarkan di sekolah. Perlu Anda ketahui bahwasanya era globalisasi itu ditandai dengan semua orang berinteraksi transnasional ya. Nah, transnasional ini artinya multikultural, banyak sekali kebudayaannya dan juga persilangan kebudayaan. Mungkin dari kebudayaan asli negara kita dengan negara yang lain. Yang selanjutnya ada aktor yang berinteraksi tingkat dunia. Siapakah aktor itu? Bisa dinamakan aktor individu, kelompok, organisasi, negara, dan bangsa. Dalam kehidupan manusia yang tergantung pada lingkungan fisik dunia, perlu Anda ingat bahwa sumber daya alam atau SDA itu terbatas. Nah, sedangkan ekosistem manusia dan lingkungan fisik itu saling mempengaruhi. Artinya, ketika kita diajarkan kepada pendidikan perspektif global, kita harus juga membelajarkan diri kita untuk menyeimbangkan antara sumber daya alam yang sifatnya terbatas dengan sumber daya manusia yang mana saling adanya pengaruh gitu. Selanjutnya, ada keterkaitan kegiatan-kegiatan manusia, yakni kegiatan yang dilakukan oleh manusia, diantaranya ada ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Nah, keterkaitan ini kegiatan dalam kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan teknologi ada beberapa aspeknya. Salah satunya aspek ini yang saling terkait dengan masa depan, baik bagi kehidupan manusia dan lingkungan fisik. Saya yakin hampir semua individu yang hidup bermasyarakat, mereka akan mengalami atau berkaitan dengan melakukan kegiatan ekonomi pastinya, politik pastinya, sosial, bersosial karena dia hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain gitu ya, manusia yang lain, dan teknologi. Apalagi zaman sekarang ya, dengan adanya teknologi itu manusia tidak bisa ditinggalkan. Coba Anda mati lampu sehari aja, saya yakin Anda akan kebingungan gitu ya, ngerasa tidak nyaman. Atau mungkin hal simpel, ketinggalan HP saja gitu. Anda akan seolah-olah kayak ketinggalan sesuatu hal yang sangat penting banget, bahkan kadang dibelanin untuk balik mengambilnya, ya kan? Jadi itu salah satu untuk bahwa kita itu sangat terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Pada umumnya adalah teknologi. Terjadinya globalisasi itu melibatkan individu dan semua umat manusia bertanggung jawab dan berperan serta untuk meningkatkan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Banyak sekali lingkungan fisik artinya itu mungkin alam, alam di sekitar kita, kemudian lingkungan sosial adalah sosialisasi kita dengan sesama gitu. Meskipun di era sekarang kita terbatasi gitu ya, apalagi dengan adanya PSBB, dengan adanya virus sekarang gitu ya yang banyak mengharuskan kita gitu menjaga jarak dan lain sebagainya. Nah, ini akhirnya nanti ada yang beberapa kegiatan atau peran serta untuk meningkatkan lingkungan sosial itu yang kita harus lebih paham gitu ya. Nah, nanti ketika kita sebagai guru, bagaimana kita bertindak ketika kita membelajarkan perspektif global itu kepada anak gitu. Karena memang di sekolah dasar mata pelajaran perspektif global gitu tidak ada, tapi mata pelajaran materi-materi perspektif global biasanya itu terselip di beberapa tema pada mata pelajaran IPS, Pancasila, Kewarganegaraan, PKN, seperti itu ya. Jadi apalagi sekarang buku siswa yang mana buku siswa itu menerangkan tema ya, tema pembelajaran bukan mata pelajaran. Oke, yang pertama harus tertarik dan peduli terhadap kejadian dan kegiatan masyarakat baik lokal, nasional maupun global. Harus, kalau kita sebagai guru harus seperti itu. Yang kedua ada aktif mencari dan menyimpan informasi yang bersifat global.
Coba Anda, sekarang beri tanggapan, apa sih informasi yang bersifat global itu contohnya yang baru-baru ini misalkan Anda dapatkan gitu ya. Silakan nanti Anda, tuliskan di kolom komen Anda yang di bawah ya. Jadi Anda, komen contoh informasi yang bersifat global. Dan yang ketiga, mampu menyeleksi informasi disesuaikan dengan keutuhan dan kondisi sosial budaya kita. Anda tahu banyak sekali sosial budaya kita, kondisi sosial budaya kita di Indonesia sangat banyak sekali. Contohnya banyak beragamnya suku. Nah, itu juga banyak membuat suatu sosial budaya yang kondisinya memang berbeda-beda. Sangat banyak sekali suku yang ada di Indonesia, tapi tidak menghalangi untuk kita berjarak gitu ya. Artinya tetap satu yaitu Indonesia. Tidak berbeda. Oh suku Jawa, oh suku Madura, suku Osing gitu ya. Jadi semuanya adalah sama. Satu, Bhinneka Tunggal Ika, semuanya seperti itu. Intinya kalau kita membahas tentang perspektif global itu yang pertama itu adanya kesadaran, yang kedua adalah punya wawasan gitu ya. Jadi wawasannya tidak terkungku hanya satu wilayah atau satu negara, tapi kita berwawasan luar gitu. Nah, kesadaran dalam perspektif global itu penting. Kenapa? Karena dengan kesadaran akan muncul pengakuan masalah global. Ya kita akan mulai, oh ya kita sekarang sadar bahwasanya kita sekarang berada pada era globalisasi gitu, yang mana kita kan sangat mudah mencari informasi, sangat mudah untuk berbelanja di luar negeri dan lain sebagainya. Kita berinteraksi dengan negara yang di luar Indonesia itu sangat mudah gitu karena memang aksesnya sudah gampang gitu ya. Masalah global itu perlu kita pelajari, kita pahami, kita manfaatkan dan untuk kepentingan bersama itu yang terpenting ya, jangan hanya untuk kepentingan pribadi karena bisa saja kalau nanti bisa hanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadi bisa jadi nanti akan bisa merugikan orang lain juga. Kadang kepentingan pribadi belum tentu kepentingan orang lain mengikuti kepentingan orang lain gitu ya. Nah, maka dalam berpikir, berucap, dan bertindak itu harus mencerminkan kepedulian, kepentingan, dan kemanfaatan. Itu. Sekali lagi saya ingatkan, ketika kita berpikir global, kita harus menekankan untuk memiliki rasa peduli, kepentingan, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kemanfaatannya apa gitu. Tanpa kesadaran atau tidak dapat memahami masalah global, tanpa wawasan tidak dapat mempertahankan kehidupan global. Sebagai warga global harus disadari bahwa manusia itu mempunyai hak dan kewajiban dan harus menghormati orang lain dan dapat menerima kenyataan bahwa bumi ini makin sempit dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi. Maksudnya makin sempit seperti apa? Saya mau telepon dengan orang luar negeri. Saya tidak harus ke luar negeri untuk saya telepon, tapi bisa melalui di sini. Atau saya pengen bercakap-cakap, saya tidak harus ke sana, saya bisa bercakap-cakap melalui internet atau media. Banyak sekali media yang sudah mendukung untuk bisa kita berkomunikasi gitu ya. Kenapa? Dengan teknologi dan komunikasi itu kayak bumi itu sempit gitu loh. Kita cepat sekali. Kita bisa belanja tanpa harus ke sana. 4 hari sudah sampai di Indonesia gitu. Padahal itu barangnya dari Cina misalkan. Nah, itu peran apa ya kemajuan teknologi dan komunikasi gitu. Nah ini adalah slide selanjutnya mana ini? Oke, ini mengarahkan kehidupan yang kompleks menjauhi pengertian sempit. Tentang apa? Tentang ras, agama, suku, sejarah, dan kebudayaan. Ya, jadi jangan sekali-kali mengkotak-kotakkan ras, agama, suku, sejarah, dan kebudayaan. Semua sama, semua satu. Bhinneka Tunggal Ika, gitu ya. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jangan pernah mengkotak-kotakkan. Cara berpikir global atau berpikirlah global, tapi bertindaknya lokal. Jadi jangan sampai meninggalkan kebudayaan lokal. Boleh berpikir global. Bu, saya pengen seperti kebudayaan di Cina ini. Yang baik, yang bagus, ya kita ambil, kita lakukan. Tapi untuk
yang tidak sesuai dengan adat kita, kebudayaan kita, ya jangan. Maka pintar-pintar kita cara berpikir untuk memfilter bagaimana kita bertindak lokal, tapi tetap bisa berpikir global. Ya, tanamkan kepada siswa bahwa apa yang kita lakukan dan berbuat itu mampu mempengaruhi dunia secara global. Kehidupan kita pun merupakan bagian dari kehidupan dunia, gitu ya. Jadi apapun itu berpengaruh dengan kehidupan secara global. Ketika kita menjadi guru, kita wajib mempersiapkan siswa pengetahuannya, sikapnya, dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, berpikir global dan bertindak lokal dengan berlandaskan apa? Nasionalisme, agama, norma, nilai budaya yang secara tidak langsung kita sering paparkan pada beberapa materi, misalnya di tema IPS, PKN, kewarganegaraan gitu ya. Di sana kita akan memberikan batasan-batasan itu, landasan-landasan itu ya. Nah, untuk mengembangkan pengertian bahwa kita itu memang sebagai anggota masyarakat dunia. Selain menjadi anggota masyarakat dunia, kita juga menjadi penghuni planet bumi yang kehidupannya tergantung pada planet. Kenapa tergantung kepada planet? Ya iya, kita di planet bumi. Kita perlu bumi untuk berpijak, perlu untuk sumber daya alam yang ada di bumi untuk hidup dan lain sebagainya. Nah, mereka itu adalah partisipan dalam masyarakat global semuanya itu. Landasan untuk mendukung kesadaran dan wawasan itu ada rasa nasionalisme, norma dan agama serta nilai budaya. Dari sini Ibu rasa cukup untuk materinya. Untuk minggu depan insya Allah kita sambung lagi. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan di WhatsApp group. Terima kasih. Jangan lupa komennya yang sesuai pertanyaannya sudah saya tanyakan ya di slide sebelumnya tadi. Oke, terima kasih. Cukup bisa Ibu akhiri. Saya harap Anda bisa memahami paparan singkat dari saya. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.